Saya Magdalena Deancita Baria dengan NIM 106200047 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi molar pertama, kedua, dan ketiga rahang bawah berdasarkan 5 aspek, yakni aspek bukal, aspek lingual, aspek mesial, aspek distal, dan aspek oklusal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gigi molar pertama rahang bawah, yang mana gigi molar pertama rahang bawah merupakan gigi bawah ke-6 kiri dan kanan dari median lain, serta mempunyai 5 kaps, yakni kaps mesiobukal, kaps distobukal, kaps distal, kaps distolingual, dan kaps mesiolingual. Kemudian mempunyai 2 akar, yakni mesial dan distal. Yang pertama dari pandangan bukal. Nah, pada pandangan bukal ini kelima kapsnya itu terlihat. Kemudian ada 2 groove antara kaps mesiobukal dan kaps distobukal, yaitu mesiobukal developmental groove, dan antara kaps distobukal dan kaps bukal, yakni distobukal developmental groove. Distal kapsnya tuh lebih pendek daripada mesiobukal kaps, dan akarnya itu membelok ke distal serta mempunyai 2 akar. Kemudian yang berikut dari aspek lingual. Nah, pada aspek lingual ini terlihat 2 kaps, dan kaps mesiolingualnya itu lebih besar daripada kaps distolingual. Dan antara kedua kaps ini dipisahkan oleh lingual developmental groove, dan akarnya itu mengecil ke lingual. Kemudian yang berikut dari aspek mesial. Nah, pada aspek mesial ini terlihat 2 kaps, yakni kaps mesiobukal dan kaps mesiolingual, dan terlihat 1 akar mesial yang lebih lebar daripada akar distal. Dan mesial margin ridge-nya ini lebih tinggi daripada distal margin ridge. Kemudian terdapat mesial developmental depression pada akar, dan kaps mesiolingualnya itu lebih tinggi dan runcing. Kemudian bagian terlebar permukaan lingualnya itu pada pertengahan, dan bagian terlebar permukaan bukal itu dekat serviks kurang lebih 1 mm. Kemudian yang berikut dari pandangan distal. Nah, pada pandangan distal ini terlihat kelima kapsnya tuh, kemudian distal kapsnya tuh terletak lebih ke arah bukal, dan akar mesial terlihat sedikit atau kecil. Kemudian pada aspek oklusal ini berbentuk pentagonal atau segi 5 atau heksagonal. Kemudian ada 5 tonjol, yang mana 3-nya di bukal dan 2-nya lingual, dan tonjol tersebar mesiobukal, dan tonjol terbesar tuh mesiobukal, dan tonjol kecil tuh distobukal. Kemudian mesiodistal mahkota lebih panjang daripada bukal lingual. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang gigi molar kedua bawah, yang mana merupakan gigi bawah ke-7 kiri dan kanan dari median lain, dan mempunyai 4 kaps, yakni kaps mesiobukal, kaps distobukal, kaps distolingual, dan kaps mesiolingual. Kemudian mempunyai 2 akar, yakni mesial dan distal. Dan kaps lingualnya itu lebih tinggi daripada kaps bukal. Yang pertama saya akan menjelaskan berdasarkan 5 pandangan, yakni pandangan bukal, lingual, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama pandangan bukal itu terlihat 4 kaps, dan kaps lingualnya itu runcing dan tinggi, dan mempunyai 2 akar dan tidak menyebar dan membelok ke distal. Kemudian yang berikut dari aspek lingual.
Pada pandangan lingual atau aspek lingual ini terlihat dua kaps, yakni kaps mesiolingual dan kaps distolingual, dan terlihat dua akar. Yang berikut saya akan menjelaskan dari pandangan mesial. Nah, pada pandangan mesial ini terlihat satu akar mesial yang lebar dan mesial margin ridge-nya tuh lebih tinggi daripada distal margin ridge, dan terdapat mesial developmental depression pada akar. Dan bagian terlebar permukaan lingual pada pertengahan, dan bagian terlebar permukaan bukalnya itu dekat cervix. Kemudian yang berikut pada aspek distal ini juga terlihat 4 kaps, dan yang mana akar mesialnya itu terlihat lebih sedikit. Kemudian yang berikut aspek oklusal, sisi mesialnya tuh lebih lebar daripada sisi distal, dan jarak mesiodistal hampir sama dengan jarak bukolingual, dan terlihat 4 kaps yang sama besar, dan umumnya kaps mesial tuh lebih besar daripada kaps distal, dan fisurnya tuh berbentuk salib dan bertemu pada pit membentuk sudut 90 derajat, dan banyak groove-groove tambahan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi molar ketiga bawah, yang mana merupakan gigi bawah ke-8 kiri dan kanan dari median line. Dan gigi ini bervariasi dalam bentuk kaps, yang mana ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 atau lebih, dan akarnya tuh berimpit, pendek, dan membelok ke distal. Kadang-kadang mempunyai akar seperti akar molar 1 bawah. Banyak fisur tambahan, tapi kadang-kadang seperti molar 1 bawah atau molar 2 bawah. Dan ukurannya lebih kecil dari molar 1 bawah dan molar 2 bawah, tapi kadang-kadang sebaliknya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang gigi molar 3 bawah kanan berdasarkan 5 aspek, yakni aspek bukal, aspek lingual, aspek mesial, aspek distal, dan aspek oklusal. Yang pertama, aspek bukal, yang mana mahkotanya tuh besar dan akarnya tuh kecil. Akar sering berimpit, tapi kadang-kadang menyebar, dan kapsnya tuh pendek dan bulat. Kemudian pada pandangan lingualnya tuh akarnya tuh membelok ke distal. Kemudian yang berikut pada pandangan mesialnya tuh akar terlihat pendek, sedangkan pada pandangan distal itu mirip dengan pandangan mesial, tapi akar mesialnya terlihat sedikit dan akar membelok ke distal. Kemudian yang berikut pandangan oklusal. Pada pandangan oklusal ini banyak fisur-fisur tambahan sehingga kapsnya itu tidak terlihat dan outline-nya itu lebih membulat. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai morfologi gigi molar 1, gigi molar 2, dan gigi molar 3 rahang bawah kanan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.